Kok itu sejak duduk di kelas 6 SD gitu ya. 6 SD. Sudah terhubung tapi belum terlihat Mbak Soim Saryati ini. Oke. Mbak Soim Saryati ya sudah terhubung. Coba kita akan menyapa dulu. Oke, Mas Ayam masih di operator ya. Mudah-mudahan bisa terhubung sudah ke studio untuk segera kita berbincang dan beliau terkait dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini, yaitu fenomena anak-anak SD mulai kecanduan rokok di Solo. Di sini ya. Baik, kita akan menuju ke Zoom, tapi ini nggak kelihatan ya. Baik, di Zoom ada Mbak Soim Saryati, Direktur Yayasan Kakak. Assalamualaikum, Mbak Soim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terdengarkah? Sudah terdengar sekarang, kalau tadi belum. Oh iya, oke. Mbak Soim pagi ini sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ngapunten, ini posisi sedang di mana nih Mbak Soim? Ini di rumah ini. Masih di rumah ya? Karena hari ini kan libur kan? Okay. Betul. Baik, ini kita pagi ini saya ganggu sebentar untuk berbincang terkait dengan tema di RDS pagi kali ini adalah fenomena anak-anak SD mulai kecanduan rokok di Solo. Karena memang dari riset yang jenengan lakukan itu kan katanya ada 100 responden anak, didapatkan data bahwa anak itu mulai merokok sejak duduk di kelas 6 SD. Ini lebih lengkapnya risetnya seperti apa ini, Mbak Soim? Iya, kakak memang ini ya sangat konsen gitu ya untuk isu perlindungan anak dari rokok gitu ya. Kenapa? Ya karena perokok anak di Indonesia itu nomor 1 di Asia Tenggara, kan itu pertama. Kemudian prevalensi perokok anak di Indonesia itu dari tahun ke tahun juga naik gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu keprihatinan kakak. Makanya kakak pernah ya selain riset kita pernah mengadakan konsultasi anak diikuti oleh 10 orang perokok, jadi perokok anak yang sudah merokok gitu ya, di mana mereka itu justru ada juga ya sekitar di 10 itu karena kita pengen melihat secara mendalam ya kalau 10 anak itu. Jadi kenapa sih pertama dia merokok? Ada yang memulai itu dari kelas 2 SD gitu kelas ya. 2 malah ya? Iya, kelas 2 SD. Jadi dia di rumah itu gitu ya karena bapaknya merokok. Nah, puntung rokok itu masih bisa dirokok itu dia coba seperti itu. Padahal sisa ya. Padahal kita tahu, iya sisa. Jadi dari sisa itu sebenarnya karena sifatnya memang adiktif ya, adiktif, nyandu gitu ya. Jadi si anak akhirnya mencoba lagi dan kita tahu harga rokok itu sangat terjangkau. Dan terinformasi kepada anak-anak karena kakak juga melakukan riset berkaitan dengan iklan, promosi dan sponsor rokok gitu ya. Salah satunya di Kota Solo itu ya. Kita 2019 itu kita menemukan sekitar 1942. Kemudian yang terakhir itu kita juga menemukan lagi kurang lebih segitu gitu ya. Sebenarnya kita pengen lihat aja bagaimana situasi anak-anak itu gitu ya terhadap perilakunya, kenapa dia bisa mulai merokok, salah satunya karena pengaruh iklan. Itu 1942 itu iklan yang ada di Solo Raya saja atau ini di mana nih? Di Solo aja ya. Solo. Kita sebenarnya mengadakan di Solo Raya, semuanya kita mengadakan gitu kan. Hasilnya kita gunakan untuk advokasi di tingkat pemerintah kota, bagaimana sikap pemerintah kota terhadap situasi tersebut gitu kan. Nah, bahkan di depan sekolah itu ada gitu ya, dan cukup menarik, jenisnya macam-macam ya. Ada yang sifatnya itu adalah iklan itu perkenalan produk, biar produk itu dikenal oleh anak-anak. Dan image-nya memang bermacam-macam. Ada yang punya persepsi, ini rokok ini kan sehat, Mbak. Lo kok tahu gitu kan? Itu kan ada madunya. Nah, madu dan sehat itu kan identik seperti itu. Itu kalau anak-anak yang terima kan mereka tidak punya informasi yang mendalam ya, itu pertama. Kemudian yang kedua promosi. Promosi itu ketika ada sebuah entah baliho, entah itu poster, entah itu yang mengatakan bahwa 18 batang harga 12.000, satu batang 1.000 misalkan begitu. Itu sebenarnya termasuk kategori promosi, sehingga image yang ingin diberikan pada industri rokok kepada masyarakat, khususnya perokok pemula ya. Kenapa? Karena yang namanya iklan itu pasti ditujukan untuk perokok pemula.
Kalau perokok itu nggak perlu iklan nggak apa-apa gitu ya. Kalau perokok itu nggak ada iklan dia akan mencari dimanapun itu ya, dimanapun berada akan dicari. Nah, yang persoalan itu adalah perokok pemula ini gitu ya. Ketika dia melihat seorang anak melihat, oh satu batang Rp1.000 ya, oh satu batang 1.500 ya, itu informasi yang luar biasa. Sehingga anak bisa berpikir, oh sehari saya punya uang saku 5.000. Kalau saya beli itu saya bisa dapat 2 misalkan, atau Hmm. bahkan bisa dapat 4 misalkan, begitu ya. Itu digunakan anak itu ya akan mencoba suatu saat nanti. Karena harap diingat gitu ya bahwa informasi itu mempengaruhi seseorang untuk menentukan pilihan gitu ya. Makanya makanya ketika kakak menemukan fenomena-fenomena begitu gitu ya, kita tidak simpan datanya, kita datang kepada pimpinan daerah gitu ya, kita berikan hasilnya, kita meminta gitu ya, bahasanya memang dalam hal ini negara itu harus hadir, negara harus ada, negara wajib melakukan sesuatu seperti itu. Karena kalau Jadi, bicara perlindungan anak, mm-mm. karena kakak itu bekerjanya dalam apa ya hubungannya dengan perlindungan anak gitu kan. Jadi yang namanya perlindungan anak itu kewajiban negara untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk melindungi anak-anak. Perokok anak itu menjadi salah satu kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Ya. Dia termasuk anak dengan zat adiktif. Di PP 109 mengatakan bahwa produk tembakau termasuk rokok ini adalah zat adiktif. Nah, itulah yang membuat kakak itu getol Concern ke sekali ini gitu gitu ya. ya untuk melakukan Oke. upaya-upaya Kalau dalam rangka untuk menekan rokok pemula Iya, ini. kalau tadi disampaikan kan termasuk pengaruhnya dari iklan gitu ya. Itu yang juga termasuk paling luar biasa. Bagaimana dengan pengaruh-pengaruh lainnya, misalkan lingkungan, dari keluarganya mungkin, karena seorang ayah yang merokok mungkin bapaknya merokok, mungkin anaknya pun juga setiap hari melihat merokok juga terpengaruh juga yang merokok. Ini sebagai selain iklan apalagi itu Mbak Soim? Iya, tadi saya bicara salah satunya iklan ya. Penyebab Hmm. yang lain tentunya banyak ya. Salah satunya adalah pengaruh keluarga. Jadi kalau keluarga perokok itu anaknya cenderung akan merokok. Jangan salahkan anaknya gitu ya. Ya. Karena tidak bisa juga orang tua bilang, Bapak kan merokok karena kita sudah punya duit, kamu kan belum. Itu nggak bisa. Yang namanya model pengasuhan, apa yang dia lihat itu akan dia tiru. Itu kan, itu pertama. Jadi pengaruh keluarga. Makanya kita juga mengkampanyekan merokok itu sebenarnya hak orang gitu ya. Hmm. Tetapi hak orang itu dibatasi oleh hak orang lain gitu loh. Makanya salah satu kampanye kita rumah sehat tanpa rokok nggak boleh gitu kan. Dengan tujuan salah satunya apa? Apalagi kalau anak-anak itu dia mengidolakan orang tuanya ya. Iya, Jadi iya. anak-anak itu kan sebenarnya punya idola. Kalau dia punya idola, dia akan melakukan apapun sesuai dengan idolanya. Ya, itu pertama, yang berkaitan dengan keluarga. Yang kedua, apalagi kita belum bicara stunting ya. Jadi kakak juga ada temuan 86% keluarga yang merokok di dalam rumah itu anaknya stunting. Hmm. Gitu loh. Jadi memang terkait dengan banyak hal. Yang kedua pengaruh lingkungan. Lingkungan itu sebenarnya juga sangat mempengaruhi anak-anak memutuskan untuk merokok. Kenapa? Sekali lagi, image di lingkungan itu sudah dibangun oleh iklan juga. Nggak ngerokok, Oke. nggak keren. Kalau mau kreatif itu merokok. Kesetia kawanan itu merokok. Gak rokok nggak Banci lah gentle kalau nggak gitu ya. merokok. Ini ya. Jadi image itu luar biasa di kalangan anak-anak, di kalangan lingkungan persepermainan itu luar biasa gitu ya. Sehingga Hmm. ketika mereka berada dalam lingkungannya, mereka akan memutuskan untuk merokok. Sekali dia merokok, ya dia akan keterusan. Itu lingkungan, gitu ya. Kemudian berkaitan dengan sekolah ya. Sekolah memang sebenarnya tempat di mana digunakan untuk bukan hanya secara akademis saja gitu ya, tapi bagaimana juga perilaku sosial, norma agama juga dikenalkan. Tapi sebenarnya saya juga cukup prihatin ya. Kalau tadi ngomongin orang tua itu sebagai model, role model, di sekolah itu gurunya. Nah, yang jadi persoalan di sekolah itu masih ditemui guru yang merokok. Sementara ada aturan di sekolah, merokok di sekolah nggak boleh, tapi untuk muridnya, gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya sekolah itu merupakan kawasan tanpa rokok 100%. 100% itu artinya apa? 100% itu artinya tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Dia boleh merokok setelah dia keluar dari pagar sekolah. Jadi Hmm. di luar pagar sekolah.
misalkan sekolahnya luas banget itu ya, punya kebun yang luas, tidak diperbolehkan juga seorang merokok di kebun belakang yang jauh, nggak boleh juga, Artinya ya. teman-teman kakak dalam hal ini menemukan ya di KTR sekolah itu masih juga didapati orang-orang yang merokok atau guru yang merokok begitu kan? Iya, menemukan karena kami juga melakukan riset. Kami ini melakukan ini juga ya, sekalian riset, sekalian edukasi gitu ya, Hmm. di 10 sekolah. Nanti hasilnya kita juga, memang kami bekerja sama dengan sekolah ya. Artinya apa? Sekolah menyadari bahwa itu ada. Nah, PR-nya adalah bagaimana merubah situasi itu untuk mewujudkan sekolah dengan 100% KTR. Saya pikir itu Ya. menjadi hal yang menarik ya, karena kebetulan Solo itu punya Perda KTR gitu kan, dan Perda KTR itu belum terimplementasi dengan baik, makanya kakak mendorong gitu ya pemerintah untuk melakukan upaya gitu ya dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan KTR itu, khususnya KTR-KTR yang 100% ya, seperti sekolah, tempat ibadah, taman bermain, kayak gitu ya, fasilitas kesehatan itu tidak boleh seperti itu. Artinya masih ada ini ya, lemah dari sisi regulasi ada sebenarnya, tapi lemah dari sisi pengawasan terhadap regulasi ataukah seperti apa kalau menurut jenengan nih Mbak Soe? Betul. Jadi regulasi sudah ada. Di regulasi itu sendiri sebenarnya sudah ditekankan bahwa implementasi KTR itu menjadi tanggung jawab dari penanggung jawab KTR. Nah, penanggung jawab KTR di sekolah itu ya kepala sekolah. Implementasi Penanggung yang lemah jawab, itu kalau menurut Mbak Soe sendiri disebabkan oleh apa? Karena memang punishmentnya yang tidak tegas ataukah seperti apa? ya, ada beberapa hal ya. Salah Hmm. satunya kalau saya kemarin ya melihat dari beberapa riset yang dilakukan kakak. Jadi kita melakukan monitoring KTR. Hmm. Monitoring KTR itu yang kita lihat adalah ketidakpatuhannya gitu ya. Karena KTR itu kan sebenarnya mengatur 3 hal ya. Tidak boleh produksi di situ, Ya. tidak boleh berperilaku merokok di situ, dan tidak boleh mengiklankan. Hmm. Termasuk salah satunya mengiklankan itu ketika seseorang bekerja sama dengan industri rokok, kemudian dia dikasih tempat sampah tulisan produk rokok, itu nggak boleh, itu masuknya promosi juga. Tempat cuci tangan, kemarin kakak menemukan, jadi industri rokok membantu tempat cuci tangan karena masa COVID dan dia ada produk rokoknya, itu juga nggak boleh. Ya, ya. Nah, yang jadi persoalan kenapa sih gitu ya? Kenapa implementasinya juga kurang optimal? Yang pertama karena penanggung jawab KTR sendiri tidak tahu gitu ya, tidak tahu bagaimana sebenarnya gitu ya cara mengimplementasikannya. Karena sebenarnya implementasi KTR itu juga ada indikatornya. Misalkan nih, salah satunya di KTR itu harus ada larangan merokok yang besar gitu ya, Maksudnya sekedar tulisan ditulis. begitu? Salah satunya tulisan. Hmm. Salah satunya tulisan. Jadi ada tulisan bahwa kawasan ini kawasan bebas rokok. Ada tanda-tanda dilarang merokok, itu pertama. Yang kedua, di tempat KTR itu harus ada satgas KTR-nya. Oh. Contoh saja misalkan di masjid. Di masjid harus ditunjuk orang yang dia menjadi satgas KTR yang tugasnya salah satunya adalah memberikan teguran jikalau ada orang merokok, Iya, gitu iya, ya. iya. Selain satgas itu ya, jadi ada satgasnya, kemudian ada aturannya, ada media informasinya, gitu ya. Yang terakhir itu ada SOP-nya. Jika Hmm. ada orang merokok, apa sih bagaimana penanganan mereka, gitu ya. Contoh saja, kalau di sekolah, kalau anak melanggar merokok kan dia pasti dipanggil guru, BP, habis itu mungkin ada apa namanya sanksi yang diberikan. Tapi bagaimana kalau guru merokok? Apakah guru merokok itu kemudian dipanggil oleh BP? Nggak mungkin kan? Iya. Kepala sekolah. Bagaimana kalau kepala sekolahnya yang merokok gitu ya? Nggak ada yang berani gitu kan? Sebenarnya SOP inilah yang harus disusun gitu loh. Jadi jikalau ada unsur-unsur, jadi ketika gitu ya, instrumen untuk penegakan KTR itu ada, saya pikir implementasinya pasti optimal. Baik. Dan yang terakhir, sosialisasi itu penting karena aturan ada, kalau orang nggak tahu ya percuma gitu loh. Hmm. Jadi harus ditegaskan juga pada semua gitu ya bahwa kawasan ini kawasan tanpa rokok 100%,
100% itu artinya apa gitu ya. Kalau Artinya terjadi artinya berarti kesimpulannya ada regulasinya sudah ada, implementasinya belum bagus, kemudian betul. instrumennya belum ada, dan mungkin satu lagi ada kesadaran masyarakat kita yang masih sangat rendah terkait dengan hal ini. Kalau kesadaran masyarakat, ya namanya masyarakat ya, kesadaran itu akan muncul ketika ada edukasi. Hmm. Pertanyaannya apakah sudah ada edukasi di sana gitu loh. Jadi kalau edukasi sudah dilakukan, kemudian penegakannya yang harus diterapkan Hmm. seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya deh, masing-masing orang saya pikir punya peran ya, punya Hmm. peran. Kita tidak bisa hanya mengandalkan Satpol PP itu ya, kita tidak bisa hanya karena kalau bicara tentang penegakan perda, Satpol PP itu yang harus bergerak, gitu kan. Cuma kalau Satpol PP dibiarkan bergerak sendiri, aturan itu bukan hanya rokok di Kota Solo, banyak perda yang ada dan penegakannya ada di Satpol PP, gitu kan. Jadi Oke. memang masing-masing orang itu punya kontribusi, gitu ya, punya kontribusi dalam rangka untuk penegakan aturan. Kalau dalam hal rokok ya peraturan KTN. Nah ini yang menarik di Kota Solo ya. Di Kota Solo saya apresiasi ya, apresiasi kebetulan Kota Layak Anak kemarin sudah apa ya, ada aturan yang mengatur pelarangan iklan rokok, iklan promosi rokok di radius 200 meter dari sekolah. Ya. Walaupun sebenarnya seharusnya Solo berani ya, apa namanya, pelarangan total ya. Walaupun pelarangan total itu saya juga memahami itu sangat berpengaruh juga pada PAD Kota Solo. Tapi saya pikir Kota Solo mampu untuk melakukan inovasi sehingga PAD dari iklan rokok itu digantikan dari yang lain. Saya sebenarnya punya keyakinan yang tinggi bahwa Solo mampu itu kan. Cuman memang sepertinya Kota Solo memilih bertahap ya. Bertahap itu Oke. artinya 200 meter di radius sekolah itu di apa ya, ada di peraturan reklame, sehingga bagaimana kalau kakak sendiri gitu ya, ketika sudah ada aturan ya kita nanti akan menuntut bagaimana pemerintah bisa melakukan itu. Kita akan melakukan monitoring apakah benar sudah dilakukan 200 meter di sekitar sekolah, karena logikanya kenapa sekolah itu pusatnya anak-anak gitu ya, pasti dia ditargetkan oleh industri, pasti gitu kan. Hmm. Nah, sehingga minimal 200 meter itu ketika bersih gitu ya, ketika bersih anak-anak itu tidak terpapar gitu ya, tidak terpapar informasi, tidak terpapar apa namanya, image-image yang ada, minimal itu gitu. Oke, oke, oke. Tapi kemudian kalau secara itu di Solo ya. Kalau secara nasional sendiri seperti apa kalau jenengan melihat? Masalahnya kalau kita melihat kan masih ada ketakutan dari pemerintah sendiri. Mungkin kalau jenengan sampaikan PAD tadi, PAD dari sisi rokok itu memang sangat tinggi gitu. Iklan saja misalnya ya. Kalau sebuah radio itu menerima iklan rokok saja itu luar biasa juga. Makanya kita di RDS pun juga menolak berat, pokoknya menolak banget ketika ada iklan-iklan rokok masuk ke kita kan begitu. Dan Iya. sebenarnya sih di dalam bungkus-bungkus rokok pun juga sudah tertera merokok menyebabkan ini dan sebagainya. Tapi kan selama ini kita melihat kayak semacam itu tidak efektif banget gitu kan. Artinya masih malu-malu mau gitulah. Nah ini melihat fenomena kayak gini seperti apa Mbak Soim? Iya, kalau di tingkat nasional memang juga belum tegas juga ya, belum Hmm. tegas juga ya. Satu, sebenarnya kalau di PP 109 yang sekarang itu sudah masuk menjadi salah satu PP yang akan di apa namanya, direvisi ya. Sekarang Ya, sudah masuk yang PP PP yang tembakau salah ya. satu direvisi ya. Itu salah satunya sebenarnya harus tegas gitu ya. Kalau di PP itu tegas pelarangan iklan promosi rokok, saya yakin nanti di tingkat kabupaten kota akan mengikuti Hmm, otomatis. hmm, hmm. Nah, persoalannya di PP itu juga belum tegas. Dia hanya pengaturan. Selanjutnya diserahkan pada pemerintah daerah gitu ya. Ya kayak semacam Nah, himbauan saja kan itu kan? iya, sebenarnya sudah ada ya, sudah ada beberapa kabupaten kota yang dia melarang total ya, kayak Bogor itu sudah melarang total, Hmm. Padang Panjang itu sudah melarang total. Nah itu ya, itu sebenarnya tergantung komitmen kepala daerah. Ya. Cuman kan kalau itu dipertegas dalam aturan nasional itu akan lebih membantu kabupaten kota untuk melakukan hal yang sama. Itu pertama. Yang kedua, kalau tadi gitu ya, PHW ya, gambar yang gambar di rokok yang itu peringatan, itu di Indonesia kan hanya sekitar 40%. Oke. Sebenarnya kakak dengan jaringan itu menekankan 90% gitu loh. Hmm. Jadi 90% Ini Mas. bungkusnya lah,
peringatan itu hanya 40% aja ketutup dengan kita cukai kan. Jadi orang juga nggak ngelihat kan. Jadi Oke. kita itu perjuangannya sebenarnya PHB-nya dinaikkan sampai 90% gitu loh. Jadi sebagian besar bungkus itu memang peringatan bergambar gitu Oke. loh. Kemarin kabarnya Tuh. juga katanya untuk agar supaya rokok itu tidak kena ke anak-anak, harganya pun juga akan ditinggikan, misalnya satu bungkus Salah 100.000. satunya, salah Tapi ternyata satunya. sampai Jadi sekarang juga enggak. kita juga advokasi gitu ya, advokasi untuk kebijakan kenaikan cukai. Karena kalau cukai naik, otomatis harga rokok tinggi. Hmm. Makanya kakak juga melakukan advokasi juga, tinggikan harga rokok, mahalkan harga rokok gitu loh. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa komitmen pemerintah ya, walaupun pemerintah itu tidak boleh hanya berkomitmen saja. Pemerintah itu kalau hanya berkomitmen tapi tidak disertai aturan ya sama saja bohong gitu loh. Oke. Itu ya. Jadi kalau dia sudah bilang saya berkomitmen, nah komitmennya itu harus dituangkan dalam kebijakan kalau pemerintah itu. Karena lembaga kayak kakak itu menuntutnya juga dasarnya kebijakan gitu loh. Itu. Jadi sebenarnya masih perjuangan yang panjang ya, walaupun kalau di kami sendiri itu menjadi salah satu hal yang tetap kami suarakan gitu ya, menjadi satu hal yang tetap kami perjuangkan gitu ya, walaupun kami tahu pro kontra rokok itu masih luar biasa. Oke. Kami berjuang untuk itu dihujat banyak orang juga banyak Karena gitu kan. karena mohon maaf juga karena di pesantren misalnya ya, seorang santri yang melihat kiainya yang juga merokok, para pengurus pesantren yang merokok, itu juga masih banyak masalahnya itu kan. Nah, itu juga sebenarnya yang harus ditekankan juga ya. Sebenarnya para kiai itu adalah role model bagi Nah, santrinya gitu ya. Dan sebenarnya kita juga berharap bagaimana juga ada penyadaran juga pada para kiai ini. Kalau mereka merokok itu hak mereka, tapi bagaimana tidak merokok di depan anak-anak santrinya. Bahkan dia bisa menyarankan kamu jangan merokok karena merokok ini itu luar biasa sebenarnya kalau Pak Kiai bisa begitu gitu kan. oke. Jadi oke lah kalau perokok itu kan memang agak sulit ya untuk dihentikan, untuk diberikan edukasi itu kan sulit ya. Karena memang mereka sudah kecanduan, sudah nyandu, badan nggak enak kalau nggak ngerokok. Oke lah, kalau memang ada sebagian orang tua gitu yang sudah itu ya nggak apa-apa gitu kan. Tetapi dia bisa memberikan edukasi dan penekanan kepada anak didiknya. Karena saya tertarik juga dengan beberapa kepala daerah yang dia ngerokok, tapi dia bilang, ojo ditiru, jangan ditiru ya. Ini nggak baik gitu. Ya wis apa-apa, biar bapak aja yang sudah terlanjur. Nah, seperti Oke. itu sebenarnya statement-statement gitu ya, yang kalau bahasa kok nggak sesuai antara perilaku dengan ini, tapi ketika perokok-perokok bisa mengatakan itu, menurut saya itu juga hal yang positif. Contoh saja yang tadi diceritakan seorang kiai, karena dia sudah terlanjur merokok, ada beberapa hal yang bisa dia lakukan. Satu, tidak merokok di depan anak-anak, tidak menyarankan santrinya untuk merokok, atau bahkan melarang santrinya untuk merokok, gitu ya. Demi apa? Ya demi kualitas anak-anak ke depan, gitu. Oke. Kan nanti sayang banget gitu loh, anak-anak justru yang dia belajar di santri, dari pondok pesantren, itu kualitas kesehatannya menurun, gitu loh. Karena orang kalau bicara rokok tidak mengganggu kesehatan, itu berarti dia belum memahami, gitu ya. Baik, Mbak Soim, ini waktu kita juga terbatas, sudah mulai jam 9. Dan terakhir ini, prevalensi perokok di anak ini kan terus naik. Kalau grafiknya terus naik, bahkan diperkirakan itu meningkat hingga 60% itu di tahun 2030 itu kan. Artinya jikalau tidak ada upaya apapun ya. Ya, itu dia. Nah, jadi kan optimis atau pesimis dengan upaya-upaya yang kita lakukan saat ini, mengkampanyekan rokok itu begini dan sebagainya, pada akhirnya nanti juga akan prevalensi akan menurun gitu, optimis nggak melihat kondisi semacam ini? Saya gini ya, saya optimis jikalau pemerintah itu juga konsisten dengan apa targetnya. Tapi selama ini pemerintah kan nampaknya malu-malu mau tidak konsisten, belum konsisten. Belum konsisten. Karena memang kita sudah lihat pajak rokok kan sangat tinggi juga itu, penghasilan tertinggi juga termasuknya kan. Sebenarnya Bappenas sendiri sudah mengatakan kontribusi negara tinggi, tapi dana yang dikeluarkan negara lebih tinggi loh. Itu juga yang orang tidak tahu gitu loh. Jadi seolah-olah kita itu berhutang budi dengan mereka gitu loh. Tapi
Tapi sebenarnya Bappenas sendiri dia punya data gitu ya bahwa pemasukan dari cukai itu sekian, tapi pengeluaran negara berhubungan dengan penyakit-penyakit yang disebabkan tidak menular, yang disebabkan karena rokok itu lebih tinggi gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, negara sebenarnya sudah gagal. Saya bisa bilang bahwa negara sudah gagal karena riset kesehatan dasar tahun 2013 itu 7,2%. Ya. 2018 naik menjadi 9,1% atau sekitar 7,8 juta. Padahal target RPJM 2019 5,4. Nah 5,4 sekarang dapatnya 9,1, itu sudah gagal hampir 2 kali lipatnya. Sekarang negara mentargetkan lagi gitu kan. Walaupun kurang berani ya, dari 9,1 menjadi 8,7 kalau nggak salah. Ya. 8,7. Itu pun sebenarnya kalau itu target, yang namanya target cita-cita itu kan harus diikuti dengan upaya kan. Salah satu upaya itu kan adalah kebijakan kalau ngomongin pemerintahan itu loh. Karena kalau kebijakan tidak ada, saya pikir ya nggak mungkin gitu loh, mustahil bahasanya gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya optimis atau tidak, saya bisa bilang bahwa kalau kebijakan tidak mendukung ya mustahil bisa terjadi gitu ya. Makanya ada prediksi juga, targetnya adalah 8,7, tapi kalau negara tidak melakukan upaya-upaya yang mendukung akan naik menjadi 16%. Nah, itu dia. Bahkan kan ada satu riset. Itu pun juga prediksi negara juga, Betul. bukan kita yang memprediksi, mereka memprediksi begitu gitu kan. Makanya pemerintah sebenarnya tahu kan harusnya segera bertindak apa yang harus dilakukan, tetapi iya, bahasanya sebenarnya sekarang menjadi warning gitu. Warningnya bukan hanya negara saja. Kalau ngomongin perlindungan anak, saya dalam konteks perlindungan anak ya Mas ya. Jadi kalau ngomongin perlindungan anak itu sebenarnya tugas bersama. Kalau negara punya target, bagaimana negara juga melakukan upaya. Ayo orang tua, berperan yuk. Ayo para kiai, berperan yuk. Kementerian Pendidikan, guru-guru, kasih tuh sanksi tegas pada guru-guru yang merokok di sekolah. Atau bahkan ada syarat nih, untuk jadi guru nggak boleh merokok. Itu keren banget gitu loh kalau bisa seperti itu gitu. Wah, ini mimpi bukan ya ini. Tapi yang jelas kalau sebenarnya gini, kakak sendiri gitu ya dimulai dari kecil ya perjuangan. Kalau kakak itu memang ada syarat gitu ya. Jadi kalau berjuang untuk anak-anak, syaratnya tidak boleh merokok. Ya itu sebenarnya menjadi salah satu, walaupun ya merokok itu hak asasi manusia gitu ya, tetapi kita juga punya pilihan gitu ya, karena kita bekerja untuk anak-anak, sebisa mungkin kita juga bisa menjadi role model. Apa yang kita katakan itu kita lakukan. Iya. Bahkan saya ngelus dodo ketika melihat satu riset yang menyebutkan bahwa ada 3 dari 4 orang mulai merokok itu di usia kurang dari 20 tahun gitu kan. 3 dari 4 ini luar biasa ini. Makanya kok saya melihat nampaknya agak pesimis ya kalau misalnya seperti ini, negara tidak hadir dalam hal ini. Sebenarnya kita tidak melarang merokok gitu, tidak melarang orang merokok, tetapi bagaimana kemudian gaya atau konsep merokoknya itu dibikin bagaimana lah agar prevalensi anak merokok itu bisa berkurang kan gitu. Iya. Kalau saya gini, ya namanya perjuangan kalau kita pesimis benar-benar nanti nggak tercapai gitu ya. Jadi karena gini ya, kalau bicara kalau kita pesimis, kakak itu melakukan banyak upaya untuk itu gitu ya. Dan kita harus mempercayai bahwa kalau kita berjuang itu ya kita akan berhasil gitu. Persoalan nanti hasilnya apa ya itu nomor 2 gitu ya. Karena orang itu kalau sudah pesimis dia pasti akan berhenti perjuangannya begitu. Baik Mbak Soim, selamat berjuang Mbak Soim. Kita juga akan mendukung itu semuanya. Bahkan di radio kita pokoknya syaratnya adalah kalau iklan tidak boleh rokok pokoknya. Kan begitu. Dukungan media itu sangat penting. Dukungan media, kemudian dunia usaha itu penting gitu. Baik Mas Soim, waktunya terbatas. Terima kasih pagi ini sudah saya ganggu waktunya. Lain kesempatan insya Allah bisa lebih banyak lagi berbincang ya, mudah-mudahan ya. Iya, oke. Terima kasih Mbak Soim. Salam untuk teman-teman di Yayasan Kakak. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kini kita sudah jam 9.04 ya. Baik, kita akan segera menuju ke